Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Media sosial sejak sebulan terakhir ramai menyorot tahapan perseteruan antara beauty vlogger Dr. Richard Lee Mars dengan artis Kartika Putri yang belakangan mengenakan hijab setelah menikah dengan Habib Usman bin Yahya. Pokok perseteruan mereka adalah produk kecantikan yang pernah di-endorse oleh Kartika Putri yang kemudian hari menurut Dr. Richard mengandung zat berbahaya. Agar kamu lebih paham masalahnya, yuk simak selengkapnya kronologi dan fakta perseteruan Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee. Namun sebelum lanjut, pastikan ya kalian tak lupa memencet tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian bisa tahu infotainment terbaik setiap hari. Bermula dari ulasan produk. Perseteruan antara Dr. Richard Lee versus Kartika Putri bermula dari Dr. Richard yang memberikan edukasi melalui kanal YouTube-nya tentang salah satu produk kecantikan berupa krim wajah yang dinilai berbahaya. Video itu ia unggah di kanal pribadinya pada awal November 2019 lalu. Melalui uji laboratorium pada bulan Mei 2019, Lee menyebut produk tersebut positif mengandung merkuri, tetapi negatif mengandung hidrokuinon. Kemudian pada uji lab berikutnya di bulan September sampai Oktober 2019, produk dengan merek yang sama belakangan malah positif mengandung hidrokuinon tetapi negatif mengandung merkuri. Bagi yang belum tahu, Dr. Richard Lee adalah seorang beauty vlogger yang dikenal lewat konten YouTube miliknya. Ia fokus mengulas kandungan dari skincare, obat diet, dan juga make up yang sedang tren. Hal itu ia lakukan guna mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dengan produk yang mengandung komposisi berbahaya. Dr. Richard menggunakan dana swadaya untuk membeli dan menguji produk tersebut. Kartika Putri bereaksi tak terima. Rupanya produk yang dibahas oleh Dr. Richard tersebut pernah dipromosikan alias di-endorse oleh Kartika Putri. Istri Habib Usman bin Yahya tersebut kemudian membuat konten dengan owner produk kecantikan itu hingga menyinggung Dr. Richard. Kartika Putri tak terima produk yang pernah di-endorse-nya disebut palsu. Ia dan pemilik produk mensinyalir jika Dr. Richard membeli produk palsu yang mengatasnamakan produk mereka. Lakukan pertemuan. Karena tak ingin masalah tersebut berlarut-larut, Kartika Putri lalu mengajak Dr. Richard bertemu yang diistilahkannya sebagai tabayun, sebagai bentuk usaha klarifikasi. Aktris 29 tahun itu datang bersama tim YouTube, suaminya, dan pamannya. Dalam pertemuan tersebut, Kartika Putri tampak mendominasi pembicaraan. Dr. Richard pun belakangan baru tahu jika orang yang disebutnya paman itu adalah pengacara Kartika Putri. Dokter alumnus Universitas Sriwijaya itu pun merasa dijebak dan menyesal datang jika tahu apa yang terjadi. Netizen versus Kartika Putri. Saat melakukan pertemuan tersebut, Dr. Richard kembali menyebut pernyataan Kartika Putri dalam endorse produk tersebut. Dalam endorse itu, Kartika Putri menyebut jika zat adiktif hidrokuinon dalam jumlah besar yang terkandung dalam produk tersebut aman jika dipakai oleh ibu hamil dan menyusui. Dr. Lee dengan tegas membantah hal tersebut berdasarkan literasi dari Food and Drug Administration atau FDA atau BPOM-nya Amerika. Menurut FDA, kandungan hidrokuinon dalam dosis besar beresiko tinggi pada ibu hamil dan menyusui, serta dapat menyebabkan kanker jika terus digunakan dalam waktu lama. Namun Kartika Putri merasa tidak perlu bertanggung jawab jika penggunaan hidrokuinon berefek buruk bagi ibu hamil dan wanita menyusui. Ungkapan Kartika Putri itulah yang lantas diprotes netizen di kolom komentar YouTube Dr. Richard. Berarti dari sekarang gak usah percaya sama apa yang di-endorse Karput. Dia nggak mau bertanggung jawab juga kalau konsumen kenapa-napa, tulis seorang warga YouTube Harum Syabani. Belakangan ketika perseteruan tersebut makin memanas, Kartika Putri pun kian gencar mendapat hujatan netizen. Seleb asal kota Palembang itu terpaksa menutup kolom komentar Instagramnya.
Ia juga tengah mempertimbangkan netizen yang berkomentar kasar dan menyebutnya dengan sebutan tak sopan. Kartika berniat melaporkannya pada pihak kepolisian. Kartika Putri beri somasi. Pasca pertemuan tersebut belakangan, Dr. Richard menerima somasi dari Kartika Putri hingga 2 kali. Somasi tersebut lalu direspon oleh Dr. Richard dengan melakukan permohonan maaf meskipun merasa tak bersalah. Dr. Richard bahkan mengaku bersedia meminta maaf hingga 100 kali kepada Kartika Putri. Sebab kata dokter, tujuannya bukan untuk panjat sosial atau menjatuhkan nama sang artis. Ia meminta maaf jika video sebelumnya berdampak buruk bagi Kartika Putri. Dr. Richard dilaporkan ke polisi. Tapi rupanya permintaan maaf dari Dr. Richard tidak menyelesaikan masalah. Belakangan, Dr. Richard justru dilaporkan oleh Kartika Putri ke pihak kepolisian. Kali ini Dr. Richard kembali menerima surat dari Polda Metro Jaya. Surat tersebut adalah undangan klarifikasi atas dugaan pencemaran nama baik. Dr. Richard lalu mengungkapkan unek-uneknya dalam video YouTube pribadinya yang diunggahnya pada 14 Januari 2021 lalu. Dalam video tersebut, dokter pemilik klinik kecantikan Athena tersebut menyebut sang artis tak tahu diri, tidak sadar diri jika ia telah dihujat orang se-Indonesia. Dr. Richard mengaku sudah mengalah tapi malah ditindas. Siap lapor balik. Atas laporan Kartika Putri pada pihak kepolisian, Dr. Richard bersama pengacaranya tak ragu lagi melaporkan balik ke polisi. Dr. Richard menegaskan jika dirinya tak takut. Dirinya mengalah bukan berarti kalah. Ia menyebut laporan balik tersebut sebagai efek jerah dan mengatakan Kartika Putri harus diberi pelajaran. Saya terima tantangan. Selesai dari sini saya niat laporan polisi. Ayo kita selesaikan di pengadilan, sahut Dr. Richard. Guys, hingga info ini ditulis, babak demi babak perseteruan ini terus bergulir. Andaikan ini adalah drama, menurut kamu siapa nih pihak yang berakhir happy ending? Kalau kalian juga mengikuti perkembangan polemik ini, yuk urun pendapatmu di kolom komentar. Boleh juga update perkembangan terbarunya. Terima kasih ya sudah menonton. Yuk share video ini dan jangan lupa juga buat like. Sampai jumpa di konten hiburan lainnya.